Itu kepada juru bicara Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Bupati Lombok Tengah, Saudara Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta Ketua Pengadilan Negeri Raya, Saudara Sekretaris Daerah dan para asisten sekda dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan wartawan, tulisan pers, singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati. Hadirin sidang dewan yang terhormat, mengawali laporan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada rapat paripurna DPRD hari Rabu 29 Maret 2023 yang lalu, Wakil Bupati Lombok Tengah telah melaksanakan salah satu kewajiban konstitusionalnya sebagai kepala daerah, yaitu menyampaikan penjelasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022. Selanjutnya, sesuai ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dokumen RKPJ itu dibahas secara internal oleh DPRD melalui pembahasan di tingkat komisi dan gabungan komisi DPRD sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 yang telah ditetapkan. Untuk kita maklumi bersama bahwa DPRD Kabupaten Lombok Tengah beberapa waktu yang lalu telah menerima surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1548 tanggal 10 Maret 2023 perihal penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2022, di mana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah paling lambat 30 hari kerja setelah paripurna penyampaian LKPJ
rupiah 12 sen atau meningkat 86 miliar lebih. Namun demikian, untuk realisasi pendapatan daerah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2022 masih terdapat selisih kurang sebesar 109 miliar 245 juta 263.000
Peningkatan ini terutama dihasilkan dari peningkatan pajak hotel yang sebelumnya hanya Rp2.364.264.261.14 meningkat menjadi sebesar Rp15.220.218.010. Pajak restoran dari Rp6.159.406.25 meningkat menjadi sebesar Rp14.784.634.908. Pajak hiburan dari Rp2.861.144.514 naik menjadi sebesar Rp13.621.588. Dari Rp15.280.244.471 naik menjadi sebesar Rp24.551.320. Pajak parkir naik dari Rp1.263.216.415 menjadi sebesar Rp2.272.622.245. Pajak PPHTB dari Rp980.611.558 meningkat menjadi sebesar Rp2.298.214.953. PBB dari Rp13.548.677.26 meningkat menjadi sebesar Rp16.276.920.47 serta objek pajak daerah lainnya yang mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan kecuali pajak air tanah yang menurun dari Rp226.693.752 menjadi sebesar Rp166.407.858. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan PAD di tahun anggaran 2022 ini merupakan dampak dari terlaksananya event WSBK dan MotoGP yang dihelat di sirkuit internasional Mandalika beberapa waktu yang lalu. Dua event besar motorsport tersebut, khususnya MotoGP, menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok Tengah, sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Namun demikian, gabungan komisi memberikan catatan penting terhadap realisasi pajak hiburan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu hanya 16,54%. Untuk itu, gabungan komisi secara khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak IDC selaku pihak yang memberikan kontribusi pajak hiburan, agar kontribusi dari pajak hiburan dapat
terrealisasi di atas 50%, 6 objek retribusi terrealisasi di bawah 50%. Bahkan ada 2 objek retribusi realisasinya 0%, yaitu retribusi izin mempekerjakan tenaga asing dan retribusi tempat khusus parkir. Gabungan komisi secara khusus mencermati pendapatan asli daerah, mengangkat pendapatan asli daerah sangat penting bagi pembangunan dan keberlangsungan ekonomi daerah. Dengan memiliki PAD yang cukup, kita akan lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah, sehingga tidak tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dengan pendapatan asli daerah yang cukup. Pemerintah daerah juga akan lebih leluasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Untuk itu, gabungan komisi meminta kepada kepala daerah untuk lebih serius dalam memperhatikan pengelolaan PAD melalui perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak retribusi dan hasil usaha milik daerah atau BPND, serta mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya yang kita miliki. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan kami menyampaikan rekomendasi dari masing-masing komisi berdasarkan OPD mitra kerja yang secara berurutan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mohon maaf, semua rekomendasi yang akan kami sampaikan ini tidak kami bacakan semua karena banyak, nanti dimohon kepada OPD untuk menelaah, mengobservasi serta menjalankan apa yang menjadi rekomendasi DPRD. 1. Komisi 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. A. Komisi 1 menyarankan agar manajemen pengelolaan Masjid Agung Kota Praia dikelola secara baik dan transparan, serta memuat detail engineering dengan DED, desain DED yang lebih jelas guna memastikan bahwa pembangunan Masjid Agung dapat dibangun dengan benar, terarah, aman, dan efisien, serta memenuhi semua persyaratan kualitas dan keselamatan yang diperlukan. A, B dan C saya tidak baca. Kemudian D, dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, pemekaran desa dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kajian yang matang untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa. Kemudian yang kedua, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah. A. Terkait dengan banyaknya jabatan-jabatan yang kosong, baik pada eselon 2, 3 maupun 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Komisi 1 mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan mutasi dengan senantiasa memperhatikan kriteria objektif yang mencerminkan kemampuan, kompetisi, dan kinerja pegawai. Kemudian selanjutnya B, C, D, E. Untuk E, mendorong pemerintah daerah melalui BKPP untuk memprogramkan kegiatan tugas belajar kepada aparatur sipil
pariwisata di Lombok Tengah bisa jalan, karena sebagai duta wisata yang paling menentu ke tamu itu adalah para teman wisata. Jadi, tapi itu perlu kita melakukan pelatihan, karena baik buruknya keadaan kita di Lombok Tengah itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh para pemandu wisata. Kalau dibilang duta is not nice, pasti boleh bilang nanti ceritakan aku tak seperti itu. Oke. Jadi itu komisi 2. Kemudian untuk komisi 3, karena kebetulan saya di komisi 3, secara umum saya bisa sampaikan di sini bahwa di PUPR itu kita masih banyak perlu perhatian kepada jalan-jalan yang kita bangun, terutama dari dana BEN, karena masih banyak masyarakat yang melaporkan hal-hal yang kurang baik, terutama kemarin dari ruas maupun Gaman ke Ganti, itu nanti perlu diperhatikan. Kemudian untuk Perkim, kita rekomendasikan supaya lahan yang diajukan ke pemerintah pusat sebagai perumahan dampak ITDC yang ada di selatan itu supaya tidak mengajukan hutan lindung, karena kemarin kita sudah konsultasi ke Perkim provinsi bahwa ternyata yang diajukan oleh Dinas Perkim itu termasuk hutan lindung, jadi tidak bisa dieksekusi. Itu dari komisi 3. Kemudian komisi 4, saya kira komisi 4 ini ditekankan untuk pendidikan dan kesehatan, yaitu sekolah dan rumah sakit. Itu sekolah yang mau membangun perlu diteliti, observasi dan diidentifikasi supaya tidak terjadi lagi sekolah rubuh, kemudian murid-muridnya kurang. Kalau perlu di merger, kita pikirkan bersama supaya pendidikan di Lombok Tengah ini benar-benar bisa bersaing dengan swasta, karena kita sementara ini masih kalah bersaing dengan pihak swasta, itu kenyataan. Kemudian untuk kesehatan, saya kira puskesmas yang harus kita sama-sama perhatikan, karena saya dipilih Pak, jadi puskesmas saya belum baik. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala organisasi pemerintah daerah atau PD yang telah secara sungguh-sungguh hadir memenuhi undangan dari masing-masing komisi. Di samping kami juga menyampaikan perhatian terhadap masih adanya kepala PD yang tidak hadir dan memindahkan undangan kami, kiranya dapat menjadi atensi parti dalam mengevaluasi jajarannya. Demikian laporan